Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma abad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikannya, dia akan diberi kefahaman dalam agama. Allahumma faqqihna fi dinina wa ambitna nabatan hasana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami kefahaman dalam agama kami, tumbuhkanlah minda kami dengan baik, ajarkanlah kami sesuatu yang bermanfaat, dan berikanlah kami ilmu yang bermanfaat yang telah Engkau ajarkan kepada kami, wahai Tuhan yang Maha Belas Kasihan. Saudara-saudara sekalian, malam ini topik utamanya adalah mengukuhkan akidah dan peranan dua kalimat syahadat. Islam adalah agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim adalah orangnya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, dua kalimat syahadat merupakan rukun pertama dari dasar Islam. Ia dirangkaikan dalam bahagian akidah karena merupakan satu pengakuan dari seorang hamba untuk bertuhankan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Dua kalimat syahadat adalah ruh setiap pelajaran Islam, bahkan rukun Islam yang lain tidak akan tegak sekiranya syahadat ini tidak berdiri dengan sempurna. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan Hajjatul Wada, haji penghabisan, di mana ayat turun yang terakhir termaktub di dalam surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan aku telah ridha Islam sebagai agamamu. Ayat ini diturunkan di Padang Arafat, yaitu dekat Masjid Namirah. Masjid Namirah itu sepertiga bukan kawasan Arafah, dan 2/3 itu dikira Arafah. Ayat ini turun di sana. Abu Bakar yang tahu benar tentang firasat menangis karena ayat ini menggambarkan bahwa Nabi tak lama lagi. Ternyata setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang ke Madinah, 2 bulan baginda wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebagai khalifah pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Saudara-saudara sekalian, wa raditu lakumul Islam madina. Aku ridha bahwa Islam itu sebagai agamamu. Agama yang lain Allah tidak ridha. Seluruh para nabi sejak dari Nabi Adam hinggalah
Rasul yang terakhir mereka semua beragama tauhid, yakni agama Islam. Namun syariatnya tentulah berbeda, tetapi akidah dan tauhidnya adalah sama, yaitu menyembah Allah pencipta alam semesta. Semua agama Islam itu agama tauhid. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengerjakan Hajjatul Wada, baginda mendapat wahyu terakhir di Arafat, yaitu termaktub dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Ayat yang pertama turun di mana? Ayat yang pertama turun di mana? Ayat yang pertama turun di Gua Hira, puncak Jabal Nur. Bermula dengan Iqra, bacalah, bukan tengoklah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu hanya 5 ayat. Dan ayat terakhir turun di padang Arafah ketika baginda Rasul bersama para sahabat-sahabat, beribu-ribu sahabat, yaitu surah Al-Maidah ayat ketiga itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Allahu Akbar. Saudara-saudara sekalian, Islam adalah agama yang diterima di sisi Allah. Orang-orang yang beragama lain daripada agama Islam akan ditolak dan di akhirat kelak mereka akan rugi. Ini telah dinyatakan di dalam surah Ali Imran ayat ke-85. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Allahu Akbar. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah agama Islam. Ini termaktub di dalam surah Ali Imran ayat ke-19. Banyak ayat-ayat yang menerangkan bahwa agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Orang-orang yang berkata bahwa agama itu sama, itu tidak benar. Agama tidak sama. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Mekah, datang ketua orang kafir Quraisy, "Ya Muhammad, mari kita pakat-pakat." Pakat-pakat bagaimana? Hari ini kami semuanya akan menyembah Engkau punya Tuhan. Besok kamu dan pengikut kamu semuanya menyembah aku punya Tuhan. Artinya gantian. Turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, aku punya agama, masing-masing agama.
Artinya apa? Ini masalah akidah tidak boleh bertoleransi. Bagaimana pula hamba-hamba Allah yang tidak konsisten mendirikan sholat. Kadang-kadang sholat ada sempat masa sholat, tak ada masa ditinggalkan. Itu on off. Maka mereka itu yang tidak mendirikan sholat dengan konsisten, tak cukup 2 kalimat syahadatnya. Orang-orang yang telah mendirikan sholat dengan konsisten luar biasa, insya Allah semuanya menjadi ahlul jannah. Ini yang wajib. Lain sembahyang sunat qobliyah ba'diyah, sembahyang sunat tahajudnya, sembahyang sunat tahiyatul masjidnya, banyak sekali solatnya. Maka ditambah akhirnya semuanya menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, jangan sampai kita meninggalkan solat. Dan juga jangan kita tidak mendirikan solat qobliyah ba'diyah. Yang penting sekali solat sunat yang paling bermutu tinggi, nilainya luar biasa, yaitu solat sunat tahajud. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah diantara beberapa tentang bacaan 2 kalimat syahadat. Ketika kita tidur, ada bacaan-bacaan 2 kalimat syahadat lagi. Bukan hanya dalam solat, ada beberapa 2 kalimat syahadat di luar solat. Mudah-mudahan bermanfaat.